Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Mercedes-Benz W210 ya, yang E260 trimnya Elegance nih. Awal mula kemunculannya di Indonesia hadir di tahun 1996 sampai mengalami facelift di kisaran 99 ke 2000 ya. Nah, yang di hadapan kita ini tahun 2001 otomatis yang sudah facelift. Nah, apa aja bedanya antara pre-facelift dengan faceliftnya kita akan bahas di video kali ini. Yes, memang Mercedes-Benz terkenal dengan desainnya yang lebih elegan dibandingkan dengan kompetitor satu negaranya, yakni BMW. Pada tahun yang sama, BMW punya line-up E39 yang dimana desainnya jauh lebih sporty. Jadi kalau misalkan Mercedes-Benz ini mungkin lebih tepatnya mobil om-om kali ya bro. Ya, dan mobil di hadapan kalian ini sedang dalam posisi for sale. Buka harganya di 112 juta nego sampai jadi. Dan kontak personnya akan dicantumin di bawah ya bro. Selagi masih ada kontak person berarti mobil ini masih tersedia. Kalau bro-bro pengen tahu gimana kondisi mobil ini, yuk simak terus videonya sampai akhir. Oke, dari bagian depan dulu, ini biasa disebut sebagai New Ice ya. Jadi perubahan bahasa desain Mercy yang tadinya kalau kita ingat di era Boxer itu kan lampunya kotak, semua desainnya serba kotak. Nah, ini Mercy memasukkan bahasa desain yang agak sedikit lebih dinamis gitu ya. Banyak ornamen bulatnya seperti salah satunya lampunya ini. Nah, kita bahas dulu di bagian depan. Di bagian grill ini desainnya sebenarnya masih mirip dengan yang pre-facelift. Kalau didetailin baru ketahuan bedanya. Jadi masih berbahasa desain yang kaku ya seperti generasi sebelumnya. Nah, berbeda dengan sisi lampunya. Ini yang dibilang New Ice-nya nih. Lampunya sendiri sudah mulai dinamis, bentuknya bulat, dan kalau misalkan pre-facelift sebenarnya sedikit lebih besar ya. Jadi kalau yang sudah facelift agak mengecil, termasuk di bagian kap motor itu agak menurun. Nah, itu yang mempengaruhi ukuran lampunya jadi sedikit lebih kecil. Jadi kalau misalkan sebelum facelift nih ya, mungkin saya akan ngasih tahu ke samping sedikit. Ini mungkin yang beda mulai dari fender depan ini nih. Bagian fender ini ya, kemudian kap motor, lampu, serta bempernya. Jadi kalau diperhatikan secara detail, ini bagian kap motornya ini lebih turun. Beda kalau sama yang pre-facelift, lebih rata dan lebih kesannya lebih kaku gitu ya. Nah, ini udah terlihat lebih manis gitu. Nah, untuk bohlam sendiri beda ya. Kalau misalkan yang Elegance lampunya otomatis masih bohlam biasa semua, sedangkan kalau yang Avantgarde itu baru dapat dual lens dengan xenonnya gitu ya. Nah, kemudian di samping ini ada side marker ya. Ini tambahan sih ya, aslinya nggak ada, jadi modifikasi aja. Dan ini jujur tambah manis sih kalau ada ini. Standarnya di Indonesia nggak ada. Nah, kemudian di bagian bumper ini ada list bumpernya ya, warnanya lebih tua, silver lebih ke arah abu-abu, dan di sini ada garis chrome-nya. Nah, kalau yang pre-facelift sebenarnya masih sama, tetap ada list bumpernya, cuman di chrome-nya itu di bagian atas kalau nggak salah. Nah, ini dia nih yang paling kelihatan beda dibandingkan dengan pre-facelift. Kalau bumper yang facelift ini kelihatannya nih nyambung sampai ke bawah dari bagian lampunya. Sedangkan kalau pre-facelift ini garisnya itu putus di sini nih. Jadi garisnya bisa dibilang bumper normal pada umumnya kalau yang pre-facelift gitu. Kalau yang ini kesannya malah unik nih. Dia ngikut sampai ke tarikan garis lampu gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah juga sama ya, seperti pre-facelift sudah dilengkapi dengan fog lamp, tapi desain fog lampnya sedikit berbeda, lebih menjorok ke dalam aja tuh gitu. Oke, kemudian bagian mesin ya, kita buka dulu. Panel bukanya tuh ada di bawah sini, seperti ini ya, warna merah. Kalau yang belum tahu mungkin Mercy agak bingung, ini di mana cara buka ke atasnya ya. Di sini ada panel yang sedikit seperti ini. Sebentar. Nah, dia agak masuk nih. Nah, setelah berhasil keluar, kita tarik aja seperti ini, kelihatan ya. Hap. Nah, kalau udah ketarik, unit ini sudah agak patah ya. Nah, ini harus ditarik seperti ini, kemudian diangkat ya. Nah, finally bisa juga nih kebuka. Ini dia ruang mesinnya ya. Rapi banget ya, kalau Eropa ya khas, jadi ketutup semua pakai cover. Rapih, nggak ada yang melintang-melintang ke sana sini kayak Jepang. Nah, untuk mesin sendiri ini V6 ya, 2600 cc. Walaupun di STNK dituliskannya E240, menurut informasi dari ini tetap sama ya, 2600 cc. Cuman untuk kepentingan pajak aja tuh katanya. Nah, jadi ini sama, sudah V6, beda dengan generasi sebelumnya yang masih inline 6. Otomatis kalau V6 lebih halus lah ya, gitu. Dan di sini sudah ada modul ABS-nya ya, serta lengkap di atas juga sudah dilapisi dengan peredam, juga dilengkapi dengan
pegas seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot megangin dari kap mesinnya ini. Kemudian untuk bagian per kaki-kakian ini masih standar ya velgnya ya. Biasa disebut dengan 10 hole, ringnya 16, kemudian dibalut dengan ban 205/60 nih. Nggak lupa di sisi samping ini ya ada list body yang memanjang dari pintu depan atau fender depan tepatnya sampai dengan pintu belakang. Ini sendiri warnanya sama kayak di bumper depan ya, abu-abu tua, dan ada trimnya nih, trim elegan. Nah ini yang unik ya dari Mercedes-Benz di era-era ini. Ini single wiper, hanya satu, mirip kayak Datsun Go lah. enggak kok, beda. Yang jelas ini eranya Mercedes-Benz seperti itu, seperti C-Class dan juga C-Class Wagon yang pernah saya review. Nah kemudian di samping sini ini yang agak berbeda juga dari pre-faceliftnya. Sebenarnya masih mengotak tapi ada tarikan garis dinamis, jadi kesannya agak membulat nih. Serta di sini lampu seinnya sudah ada di spionnya ya, karena nggak lagi di fendernya seperti itu. Nah kemudian kalau dilihat dari samping ya, memang ini desainnya lebih manis dan jujur lebih timeless sih ya dibanding sebelumnya. Mungkin karena sudah ada perpaduan desain kotak dengan membulatnya nih, jadi lebih diterima di era modern seperti ini. Dan kalau misalkan Mercedes-Benz memang cocoknya kaca bening seperti ini ya. Dan kalau misalkan di jalan masih oke lah. Dan kalau orang awam mungkin nggak tahu kalau mobil ini harganya sudah 100 jutaan start from-nya ya. Karena untuk yang kondisi-kondisi oke agak gelap sih, bisa 150 atau mungkin lebih tergantung dari kondisi dan kilometernya. Kemudian ini untuk tangki bensin ya, biasa untuk Eropa ini langsung aksesnya tinggal ditekan aja, nggak ada tuasnya dari dalam. Kemudian untuk sistem pengereman sendiri, sistem pengereman ini untuk keempat sisi rodanya sudah disc brake ya, jadi memang lebih advance untuk sisi pengeremannya. Ya inilah dia desain dari W210 dari belakang ya. Kita bahas satu-satu dari bagian atas. Di bagian atas ada antenanya di sebelah situ. Kemudian di sini ada kacanya serta lengkap dengan defoggernya nih. Dan gak lupa ini nih ada tray ya. Ada tray, cuman setahu saya tray ini harusnya ya, ini nggak bawaan sih, mungkin ini tambahan dari ownernya. Kemudian di bagian bawah sini ada third brake stop lampnya nih. Kemudian di bawahnya ini seal plate-nya aja, dan di situ ada akses buat buka bagasinya serta mengunci bagasi kalau misalkan mau kita kunci secara manual. Kita bahas di bagian perlampuan. Di sini badging-nya E260, walaupun di STNK-nya itu E240 ya. Dan sekali lagi katanya ini mesinnya sebenarnya sama dengan E260-nya, yakni V6 2600 cc. Nah, kemudian untuk bagian mika lampu belakang, ini susunannya yang facelift ya. Jadi di sini lampu sein, kemudian di sini lampu rem, dan di sini adalah fog lamp, serta di sini lampu mundurnya. Untuk mengetahui ini tipe yang elegan bisa dilihat dari mika yang di atas ini. Untuk mika seinnya dia warnanya pink-pink seperti ini ya. Jadi nggak putih tapi agak merah-merah muda. Kalau misalkan trim yang avant-garde itu warnanya sudah black chrome mungkin ya, atau smoke gitulah. Nah ini berbeda juga ya dari yang pre-facelift, karena kalau pre-facelift lebih dominan warna merah serta ada model lingkaran di sini. Itu lingkarannya seperti bahasa desain di lampu depannya. Tapi kalau saya sih jujur lebih suka model yang ini. Jadi kesannya lebih modern dengan lampu sein yang di atas seperti ini dan lebih bening gitu ya. Ya ini dia ya, di belakang list chrome dan list bumpernya juga masih ada sesuai dengan yang model di depan. Kemudian untuk masalah bagasi, untuk bagasi aksesnya sendiri sebenarnya ada 3 cara ya. Yang pertama dari dalam interior, nanti saya kasih tahu knopnya yang mana. Kemudian yang kedua adalah pencet langsung dari sini. Aksesnya seperti ini ya, kita tekan aja, hap. Nah, ya langsung mengangkat ke atas seperti ini. Atau yang ketiga itu ada di remote-nya. Cuman ya memang remote-nya ini nggak berfungsi ya. Jadi udah nggak fungsi nih untuk ngebuka si bagasinya. Kemudian kita lihat dari atas, di sini khasnya Eropa ya. Ini untuk menaruh segitiga pengaman kalau kita lagi darurat. Aksesnya seperti ini, bisa diturunkan. Kemudian di sini semuanya panelnya dilapis dengan bludru ya. Dan di atasnya ini ada lampu penerangan. So kita nggak akan susah nyari barang kalau lagi malam-malam pakai mobil ini. Nah kemudian tadi sistem pembukaannya ini ya, dia langsung blek gitu, langsung ke atas. Cukup kuat untuk ngedorong si bagasinya langsung kebuka ke atas. Untuk sisi bagasi sendiri ini lumayan dalam ya, bahkan besar sekali sini ya. Karena memang ini termasuk medium kali ya kalau sekarang ya, medium sedan atau mid size sedan gitu ya. Jadi untuk ruang bagasinya lega banget. Nah serta di bagian kanan masih ada tempat yang menjorok seperti ini ya, agak dalam, jadi bisa naruh barang juga mungkin.
Di kirinya juga seperti itu. Ini agak dalam sih tempatnya, dan ini ada apa nih? Dog velg nih, Mercedes-Benz. Dan itu aja sih ya. Jadi kalau di belakang ini hanya benar-benar fungsi bagasi. Kalau mobil sekarang kan mungkin ada power socket, power outlet, ini nggak ada sih gitu. Dan di sini ada lagi nih ternyata lampu untuk bagasinya. So, 2 penerangan ya. Jadi kalau malam-malam nggak akan kegelapan nih. Kemudian untuk bagian sini ini bisa kita angkat seperti ini. Dan memang velgnya sendiri ukurnya sama ya, ring 16. Hanya saja dia masih menggunakan model kaleng seperti ini. Jadi nggak sesuai dengan model yang ada di keempat rodanya ya. Kemudian ini dia kuncinya. Kunci yang gitar ya modelnya ya. Jadi waktu itu saya sempat bilang pistol, ternyata salah. Ini adalah model gitar, pistol yang sebelumnya. Kunci gitarnya ini sebenarnya ada untuk lock dan unlock, serta ada bagasi. Cuman untuk unit yang ini sudah nggak aktif nih semuanya. Jadi semuanya menggunakan manual untuk lock dan unlock dari luar gitu ya. So kita buka aja. Ini handle gripnya sudah chrome ya. Kita buka. Nah, kalau suara Eropa tuh bep gitu ya, enak gitu dengernya. Oke, kemudian kita bahas bagian door trim. Door trim di sini jelas panel empuk karena ini Mercy mewah pada zamannya, bro. Mewah banget, dipakai bos-bos. Kemudian di bagian tengahnya sini ada panel yang besar yang dilapisi dengan bahan kulit senada dengan model joknya. Kemudian di sini ada panel kayu, di sini juga panel kayu, ini panel kayu. Jadi mewah banget. Di sini handle-nya juga sudah chrome, dan di sisi samping ini sudah ada SRS airbag-nya, bro. Dan yang saya suka ini untuk pengaturan jok elektriknya ada di sisi door trim seperti ini. Bentuknya unik ya. Ini menyerupai dengan bentuk jok, jadi kita bisa atur sliding, reclining, hey adjusternya dari sini. Bentuknya persis, jadi bisa diatur sesuai dengan bentuknya nih. Ini bagian bawah, bagian samping, dan bagian kepala. Kemudian ini lengkap ya dengan memory seat. Ada 3 memorinya nih. Jadi beda ya dari mobil Eropa lainnya, mungkin kayak BMW yang masih posisinya di sini, Mercy di sini nih. Ini yang salah satu yang bikin kelihatan lebih mewah aja sih gitu. Kemudian di bagian bawah ini juga panel bro. Untuk side pocketnya ya, dan side pocketnya biasa tipis tapi cukup panjang seperti itu. Dan di sini bagian speakernya. Dan untuk bahan sendiri, karena mobil mewah ya, nggak ada satupun yang plastik keras atau hard plastik. Paling nemuinnya di sini doang nih kalau di door trim nih. Ya ini kan nggak kesentuh ya bro, cuman yang kesentuh tangan semuanya ada soft touchnya atau minimal dilapis kulit ataupun bludru seperti ini. Nice. Kita beralih ke jok ya. Untuk bagian jok ini masih kulit asli, warnanya abu-abu muda. Jadi kalau misalkan interior dari W210 ini ada 2 jenis ya. Yang satu itu hitam gelap, dan untuk yang elegance ini lebih ke abu-abu muda. Oke, kita langsung coba masuk ya ke Mercedes-Benz W210 tahun 2001 ini. Nah, untuk model kunci seperti ini ya, kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita coba start up. Oke, kita bahas dulu dari lingkar kemudinya. Nah, ini yang membedakan dengan pre-facelift ya, karena lingkar kemudinya terlihat lebih modern. Dan kalau pre-facelift itu modelnya bisa dibilang masih mirip dengan Boxer, warnanya hitam, kesannya lebih jadul. Kalau ini terlihat manis, lebih modern, dan juga badgingnya sudah warna chrome seperti ini. Selain itu juga sudah lengkap dengan pertombolan untuk jari-jari kita, so nggak akan kesepian-kesepian banget nih kayak mobil modern. Kemudian untuk setir di hadapan kalian ini sebenarnya udah nggak standar ya, karena kalau standarnya ini nggak ada panel kayu seperti ini sih. Ini ubahan. Walaupun ubahannya jadi terlihat lebih mewah lagi gitu ya. Dan pengaturan joknya sendiri sudah elektrik ya bro, dilakukan di panel yang sama dengan pengaturan joknya. Oke, lanjut ke sisi kanan. Di sisi kanan ini ada sedikit panel kayu ya, yang nyambung dari door trimnya tadi. Kemudian di bawahnya ini kisi AC-nya. Untuk buka tutupnya ini terpisah ya. Dan ini untuk kanan kirinya aja. Kemudian di bawahnya ini ada headlamp leveling. Ada sampai 3 level. Dan di sebelah kanannya ini adalah perlampuan, yang mana kalau Eropa khasnya seperti ini ya, knob kompor yang ada di sebelah kanan untuk ngatur headlamp sampai fog lamp depan dan belakang. Karena di sebelah kanannya ini bisa kita lihat, nah absen ya dari tuas perlampuan. Kemudian untuk park brake, nah ini rilisnya di sini ya, karena untuk park brake-nya sendiri itu di kaki. Nah itu dia tuh untuk park brake-nya. Nah ini udah dilapis dengan seal plate Brabus semua nih, mantap. Dan lanjut di sebelah kiri, di sini ada tuas untuk lampu sein serta wipernya, dan di atasnya ini ada untuk cruise control. Yes, mobil ini sudah ada cruise controlnya. Jadi kebayang ya mewahnya di tahun 2000-an.
Dan khasnya Eropa ya, lampu sen itu di kiri. Kita lanjut untuk bahas speedometer. Oke, kita bahas speedometernya. Ini sebenarnya modelnya masih sama dengan pre-facelift-nya, terdiri dari 3 buah bulatan. Yang mana yang pertama ini ada temperatur, kemudian fuel gauge-nya, kemudian di sini kilometer per hour atau speedometernya, dan di sebelah kanan adalah RPM-nya nih. Cuman yang membedakan adalah hadirnya nih MID di bagian tengah sini. Ya, jadi memang terkesan lebih modern ya dengan hadirnya MID, meskipun MID-nya sendiri masih layar kalkulator. Kemudian yang berbeda juga, ini untuk yang facelift ini sudah ada indikator untuk posisi transmisi matic-nya ya. Jadi kalau kita oper ke N, ke R, ataupun ke P, itu dia bisa muncul di speedometernya. Nah, kemudian teman-teman pasti nanya nih, ini kok check engine bro sama SRS? Yes, memang mobil ini kondisinya lagi nyala ya. Biasanya Eropa itu rentan di kelistrikannya, jadi tinggal di scanning aja dulu, nanti ke bengkel baru ketahuan kira-kira problemnya di mana nih. Kalau Eropa tua biasa deh untuk masalah sensor-sensornya gitu. Oke, ini dia MID-nya. Yang pertama ada trip meter ya, kemudian odometer. Kalau kita geser lagi, ini ada engine oil level. Jadi kalau misalkan nggak ada olinya dia bakal nyala tandanya. Kemudian ini service tinggal berapa hari lagi. Kemudian di sini ada, ini sebenarnya speedometer sih ya. Jadi speedometer digital kalau kita mau tampilin. Kemudian geser lagi, di sini ada setelah nyala kita menempuh jarak berapa kilometer, kemudian berapa waktunya, serta berapa kecepatan rata-ratanya, juga berapa konsumsi rata-rata dari bensin kita. Dan di sini juga ada sisa bensin di tank, kemudian ada sisa jarak berkendaranya. Nah, di MID ini kita juga bisa ngatur jam ya, dari mulai jamnya, menitnya, kemudian formatnya 24 jam atau 12 jam. Kemudian di sini ada pengaturan temperatur Celsius atau Fahrenheit, kemudian ada kilometers atau miles mau dipilih yang ada di display. Gak lupa ada bahasa juga, Dutch, English, French, Italianos, Espanyol, ya banyak banget ya. Dan ini juga frekuensi serta memori. Ya, jadi bisa dibilang lengkap banget lah untuk MID dari W210 ini. Oke, kita lanjut ngomongin masalah dashboard. Kalau dashboard jelas ini sedan mewah pada masanya ya. Bos-bos yang make ini soft touch, kemudian soft touch, full soft touch semua. Mungkin beberapa part aja, bahkan di bawah ini ya. Ini sebenarnya hard plastik nih, tapi dilapisin bludru seperti ini. Jadi premium banget ya kesannya. Ada sih beberapa hard plastik mungkin kayak di panel AC ini, kemudian di tempat bukaan ini ya. Panel AC di tengah ini hard plastik, tapi lebih banyak untuk soft touch-nya nih. Nah, ini bagian dashboard-nya nih. Desainnya sendiri mirip lah sama si kelasnya juga ya. Bahasa desainnya centering seperti ini dan merunduk ke arah depan, serta panel kayu di bagian tengah. Oke, kita bahas dulu di bagian atas ini dari door trim ya, nyambung tadi untuk panel kayunya garis sampai ke pintu. Ya, jadi mirip banget ya seperti si kelas ya. Ini untuk kisi AC-nya, kemudian ini untuk buka tutup AC-nya ya. Dan ini untuk ngarahinnya tetap di sini, tinggal digeser ya kanan kiri. Kemudian lanjut di bagian bawah, ini tombol untuk menonaktifkan atau menjatuhkan headrest belakang. Nah, kemudian di sini ada tombol pengunci pintu ya, yang bisa kita akses di sini. Kemudian di tengah hazard, yang kalau ditekan tombolnya ini sebenarnya juga berkedip tuh, ada lampunya ya. Lanjut ke panel AC di bagian bawah ini modelnya mirip ya sama dengan atasnya. Di sini ada list chrome-nya dan juga modelnya sih masih knob kompor seperti ini ya. Walaupun kesannya jadul, tapi jangan salah, ini sudah dual zone. Yes, dual zone-nya nih bisa kita atur ya kanan dan kiri. Jadi temperatur yang kiri misalkan mau dingin, oke, bisa diatur dingin. Kemudian yang kanan ngerasa kedinginan, pengen yang panas, bisa yang panas. So kanan dan kiri bisa beda nih, luar biasa ya untuk tahun segini, jadi mewah banget. Kemudian di sini ada AC-nya ya. Kemudian juga ada tombol open close air-nya. Ini nih yang di Mercy yang suka agak lucu ya, karena defaultnya dia membuka dari luar. Kadang kalau lupa baru nyalain mesin jalan itu tiba-tiba bau asap. Nah, tinggal dipencet deh. Kemudian di sini head unitnya ini sudah gantian ya. Ini Alpine CD changer, karena memang di zaman ini belum ada tuh prosesor yang bisa Bluetooth. Otomatis ya OEM-nya masih pada diganti dengan yang aftermarket, tapi ini aftermarketnya brandnya oke punya Alpine gitu ya. Untuk panel kayu berlanjut sampai ke bawah, dan di bagian bawah ini ada yang bisa kita akses ya. Kesannya ini seperti tempat penyimpanan, padahal bukan nih. Lihat nih, disimpan koin-koin. Ini merupakan asbak dengan lighter. Yes, ini yang wajib banget di era 90-an sampai 2000 awal ya. Lighter nih buat para smokers. Jadi kalau misalkan ngerokok di dalam kabin, ini bisa buang abu rokoknya. Dan ketika full, nah ini dia nih, ada aksesnya, kita tekan ya.
geser ke kanan tuasnya. Ini bisa kita angkat keluar dan kita buang abunya seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan tempat penyimpanan ya, benar-benar dikhususkan buat para perokok. Nah, untuk bagian transmisi sendiri unik ya, karena ini automatic tapi ada manualnya. Dan manualnya sendiri aksesnya cukup unik nih, kita coba ya. Untuk maticnya sendiri sih cukup halus ya, belum ada sentakan berarti. Dan ini posisinya ya, untuk positifnya ke kanan dan minusnya ke kiri. Jadi bisa mode manual, tapi posisi mode manualnya agak cukup unik aja sih gitu. Kemudian di sini ada juga mode untuk transmisi ataupun mesinnya. Ini adalah mode standar dengan winter karena memang bawaannya di sana adalah negara dengan 4 cuaca ya. Nah, lanjut di bagian sini, ini untuk mematikan ESP-nya. Ya, dan ini adalah panel power window ya. Seperti kita tahu, Mercy di posisinya di tengah, nggak ada di door trim, jadi door trimnya terlihat lebih clean. Kemudian di sini juga ada indikator airbag ya, dan di bagian ininya sebenarnya ringnya ini tambahan ya, udah ada tambahan aksesoris Brabus. Kemudian di sini, nah ini dia nih, ini untuk pembuka bagasinya yang bisa kita angkat seperti ini. Ketika ditahan, dia akan berwarna merah dan bagasi di belakang otomatis jedak kebuka ke atas. Jedak. Kemudian di sebelah sini ini untuk pengatur electric mirror ya, tinggal kita pilih kanan atau kiri yang mau kita atur dan kita aktifkan di tombol joystick ini. Dan di sebelah sini ini untuk electric retract-nya. Yes, ini sudah electric retract, kita coba nih. Dan electric retract-nya itu ya, unik ya nih, tombolnya itu bukan yang kayak di Jepang misalkan kita tekan sekali, tapi dia harus ditahan. Dan retract-nya pun kalau kita tahan setengah bisa segini tuh. Nah, dan satu lagi ini adalah bagian tray belakangnya nih. Di belakang yang tadi saya sudah mention di luar ya, itu ada bawaan tray-nya dan bisa kita tutup. Oke, jadi mewah banget ya. Nah, kemudian lanjut di sini, ini ada tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanannya sih sudah kurang bener nih posisinya, alias udah nggak kepasang dengan baik ya. Ada tempat penyimpanan dan nggak begitu besar. Dan di sini ada STNK-nya nih. Kita cek aja. Oke, untuk pajak sendiri ini nilai PKB-nya di 4,233 ya. Dan untuk jumlahnya di 4,4 jutaan. Ya, jadi bisa kebayang pajaknya kalau teman-teman mau beli mobil ini. Dan lanjut di sini panel kayunya sih sebenarnya tambahan nih. Karena harusnya di sini bahannya sih bahan kulit aja gitu ya. Ini kayaknya tempelan nih, bisa kelihatan tuh ditempel. Jadi ini bukan bawaan. Nah, kita coba buka aja. Kalau dibuka, nah untuk ukuran sendiri cukup ya, cukup luas dan cukup lebar, serta ini rapih, ada bahan bludrunya. Jadi kalau kita naruh barang tuh nggak akan berisik. Dan di sini yang uniknya lagi ada kisi AC-nya nih. So kalau misalkan kita naruh minuman dingin ya, misalkan minuman kaleng, itu masih bisa terjaga kedinginannya. Terjaga ya kedinginannya, bukan membuat dingin, beda tuh. Nah, selain tempat penyimpanan ini tentu juga hadir glove box di bagian penumpang ya. Di sini ada lubang kuncinya, jadi kalau misalkan kita mau naruh barang yang berharga bisa kita kunci. Dan kalau kita buka, ini belum soft opening sih, tapi di bagian dalamnya cukup mewah banget nih, karena dilapis dengan bahan bludru ya. Bahan bludru serta dilengkapi dengan lampu di bagian atas. So, kalau kita buka glove boxnya malam-malam mau nyari barang mudah banget nih. Dan yang uniknya lagi, di bagian bawahnya ini nih, ini ada cup holder. Yes, cup holdernya kalau mau digunakan harus dibuka ya glove boxnya ya. Unik juga nih. Oke, kita tutup aja dan lanjut ke sebelah kiri. Ini layout door trimnya ya, mirip dengan yang sebelah kanan. Dan ini dia joknya ya, bahannya kulit. Dan kalau kulit Mercy ini usahakan cari kulit yang asli deh, karena kalau kulit aslinya Mercy jauh lebih enak didudukin dibanding yang sudah diganti. Untuk seatbelt sendiri di sini modelnya yang bisa di-adjust seperti ini ya, bisa kita sesuaikan dengan tinggi badan kita. Dan kemudian di atas ini hand grip model retract, serta di sisi penumpang untuk sun visor lengkap ya. Ada vanity mirror, cuman ini cover vanity mirrornya udah nggak ada, serta sebenarnya juga dilengkapi dengan lampu. Cuman lampunya nih udah nggak fungsi. Harusnya ketika kita turunkan sun visornya itu aktif. Kemudian di bagian tengah, ini spion tengahnya sudah bukan day and night view ya, tapi sudah chromatic, alias kalau misalkan ada cahaya dia bisa meredup sendiri. Dan ini adalah lampu kabinnya ya, dan juga dilengkapi dengan lampu baca yang kecil seperti ini. Kita matikan atau kita mau menyalakan lampu kabin yang semuanya menyala, jadi bisa menerangi maksimal di dalam kabin kalau kita nyari barang. Kemudian di bagian kanan juga sama ya, sun visor lengkap dengan vanity mirror dan kembali nggak ada lagi covernya.
Dan di atas ini lengkap dengan lightnya yang juga sudah tidak aktif atau belum menyala nih. Mungkin perlu diperbaikin. Nah, kemudian untuk di bagian depan masalah safety ya, di bagian lingkar kemudi ada SRS airbag-nya, kemudian airbag di sisi dashboard penumpang, serta di kanan dan kiri masing-masing dari pintu W210 ini ya. Jadi kanan kirinya ini ada SRS airbag yang ada logo badge-nya seperti ini. Jadi untuk masalah safety udah oke banget ya nggak? Untuk pada zaman ini, secara memang mobil ini mobil mewah ya bro. Nah, kita lanjut pindah ke bagian belakang. Nah, ini efek tadi kita buka bagasi dari bagian dalam ya. Kita tutup dulu. Lanjut ke bagian belakang. Dan kita buka. Nah, ini dia nih layout dari door trim W210. Sebenarnya untuk layoutnya sendiri mirip dengan di depan. Hanya aja yang beda di sini jelas nggak ada untuk pengaturan kursi. Hanya untuk power window. Serta di bagian bawahnya ini ada wajib lagi nih 90-an asbaknya yang bisa kita akses seperti itu. Dan di bagian bawah ini side pocket kecil aja ya, serta di sini speakernya. Oke, kita langsung aja cobain bangku belakang dari W210 yang mana harusnya memang ya di zaman ini semuanya duduknya lebih banyak di belakang sih. Oke, ini ada bantalnya, bantal Mercedes-Benz. Hap, kita geser. Serius, ini untuk tinggi saya yang 180 cm, ruang kepala ini masih kesisa sekitar 3-4 jarian. Kemudian legroom, ini padahal bangku itu sudah saya mundurkan ya, cukup ke belakang. Serta posisi duduk saya di depan saya pastikan ngelonjor, karena saya senangnya ngelonjor gitu ya. Jadi enak bawa mobilnya tuh kalau mobil sedan ngelonjor. Kemudian, tetap aja nih, kakinya masih kesisa bro. Lihat tuh bro, hampir 4 jari kesisa. Dan posisi duduknya sendiri nyaman, gak terlalu tegap tapi juga gak terlalu senderan nih. Kemudian di bagian kaki juga, kaki kita masih bisa dimasukkan ke area bawah jok belakang ini. Jadi memang nikmat banget sih duduk di belakang ini. Kebayang ya bos-bos zaman dulu. Nah, kemudian di sini, ini khasnya Eropa ya, ininya panel keras tapi sudah dilapisi dengan soft touch seperti di dashboardnya tadi. Dan di sini ada seat back pocket yang modelnya dari kain dan bisa ditarik seperti ini. Kemudian bicara masalah tunnel di tengah, ini memang tunnelnya masih gede ya. Secara ini masih penggerak roda belakang, jadi tunnelnya cukup besar. Walaupun sebenarnya ini didesain untuk 3 orang penumpang karena headrest sendiri ada 3 buah ya. Walaupun ya Mercy gitu loh, ngapain ngisi 3? 2 aja kayak cukup gitu loh. Nah, ini kisi AC-nya ya. Kisi AC-nya sendiri hanya blower dari depan, jadi otomatis temperatur mengikuti dari depan. Yang penting cukup ada angin-angin ke belakang nih gitu. Nah, di sisi kiri sama seat back pocket juga. Gak lupa di atas ada hand grip yang model retract, serta di sini ada seat belt yang munculnya dari arah dalam jadi kesannya rapih ya. Nah, ini dia untuk desain joknya. Yang saya bilang tadi ya, ini sepertinya didesain memang untuk 3 orang. Karena headrestnya sendiri full, lengkap untuk ketiga sisi penumpang. Tetapi ya balik lagi tadi, tunnel ini cukup ngeganggu sih ya. Dan kalau Mercy memang cocoknya diisi berdua di belakang. Karena sudah ada armrest yang bisa kita tarik. Jadi posisi duduk kita, wah, nyaman banget sih memang di bagian belakang ini. Dan gak lupa di bagian armrest ini ada lagi konsol yang bisa kita tarik. Kita buka seperti ini ya. Nah, ini isinya adalah cup holdernya nih. Walaupun di sini lambangnya positif gini ya. Ini seperti apa nih, P3K? Apa jangan ada P3K-nya nih di dalam? Gitu. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, safety yang saya mention, SRS airbag di semua pintunya. Serta yang saya baru sadari adalah ada juga SRS airbag di sisi pilar sini bro. Wow, jadi untuk safety ini bener-bener luar biasa sih ya untuk Mercedes-Benz W210 ini. Oke. Sip, kita langsung coba aja mobil ini ya. Pakai seat belt, nyalakan AC, dan kita jalankan mobil ini keliling-keliling sekaligus kita ngasih impresi berkendara dari Mercedes-Benz W2110. Oke, langsung aja kita kasih impresinya ya. Pertama dari posisi mengemudi dulu. Jelas posisi mengemudinya nyaman banget ya. Khas sedan, rendah, dan selain itu karena pengaturannya yang lengkap ya, mulai dari recline, sliding, juga sampai height adjusternya bisa diatur dengan tombol elektris di kanan ini. Jadi kita bisa ngejar posisi mengemudi yang ternyaman versi kita. Terlebih dia ada memory seat ya, jadi gampang kita atur dan tinggal tekan tombol 1, 2, 3 nya kita bakal balik ke posisi yang kita inginkan.
Selain itu setirnya ini bisa dibilang cukup berat sih ya. Maksudnya berbeda nih dibandingkan dengan C-Class-nya. Kalau misalkan masalah enteng-entengan sih, ketika kita bawa berjalan lebih enteng C-Class. Makanya mungkin banyak C-Class itu yang makainya wanita. Kalau E-Class kayaknya saya jarang lihat sih ya pakai wanita nih. Dan kemudian mesinnya ini V6 ya. Jelas untuk mesin yang konfigurasinya V ini arahnya mengejar lebih ke halus gitu ya. Jadi kerasa banget nih di dalam mobil. Mesinnya halus, minim getaran, dan putaran bawahnya sih sebenarnya tadi saya coba so-so aja ya. Nah coba nih kita gas ya sedikit. Nah emang di bawahnya nggak bisa dibilang berisi sih ya. Dia ke atasnya baru bisa melaju tinggi tuh. Enak tuh kalau di atasnya. Makanya kalau misalkan bawa mobil ini ya enaknya sih yang smooth aja gitu ya. Artinya cruising dari kecepatan rendah sampai ke tengah. Ya ngebayangin aja lah di belakang itu bawa bos kita misalkan. Artinya bukan yang terresponsif gitu loh. Karena memang kalau buat ngebut-ngebutan sekali lagi bukan Mercy pilihannya. Mendingan kalau Eropa ngebut lebih baik. Nah itu tuh ngambil ngambil BMW seperti di depan. Intinya beda karakter lah. Kalau Mercy ya udah terkenal dengan nyamannya, bosnya gitu kan, dan rasa berkendara yang smooth, halus gitu. Itulah karakter dari Mercedes-Benz. Kemudian jelas ini dashboardnya full mewah semua ya. Ada tweeter di kanan dan kiri, kemudian semuanya panel soft touch, kemudian juga fitur safety-nya lengkap, SRS airbag hampir berapa titik tadi saya hitung? Ada 8 titik ya kurang lebih. Nah kemudian lanjut ya untuk masalah interior ini sebenarnya kategorinya ya masih cukup original banget loh bro. Kalau misalkan Mercy itu ya panel-panelnya memang di W210 ini katanya sih terkenal ada beberapa plastik yang mudah patah, seperti diantaranya sisi kanan nih pengatur lampu itu mudah patah. Di sini pun memang sudah mulai ada retakan tapi masih utuh ya, jadi masih terpasang. Kemudian juga seperti biasa masalah mobil Eropa di bagian door trim atas suka turun kalau lemnya udah nggak bagus, biasanya karena kejemur ya. Ya namanya juga mobil Eropa tapi dibawanya di Asia, tepatnya di Indonesia yang suhu udaranya cukup panas. Makanya bagian trim atas ini suka banget turun tuh. Kalau bro-bro sekalian suka lihat Mercy ya, ininya turun. Itu karena lemnya yang sudah kurang merekat. Nah kalau kondisi matic di mobil ini masih oke ya. Tadi saya coba minim jedukan, nggak ada jedak-jeduk yang berarti, normal aja. Cuman mungkin memang ini perlu di engine check aja sih. Karena saya lihat nih cek engine-nya nyala, SRS airbag-nya nyala. Biasanya tuh kalau di mobil Eropa, Mercedes-Benz, BMW memang kelistrikannya agak rentan ya. Artinya kalau sudah menginjak usia kadang cuman error-error hanya perlu di scan mungkin, tapi kita harus scan lebih jauh dulu buat tahu apa kendala dari 2 poin ini gitu loh. Sisanya mobil ini masih oke banget, dashboardnya masih ori ya, masih utuh. Untuk minus-minusnya paling tadi di kisi AC di bagian kanan alias dekat dengan tombol pengaktif lampu, kemudian juga di sisi bawah ya di dekat transmisi. Untuk yang bagian soket lighter sudah mulai agak susah, dan di bagian yang tempat penyimpanan dekat glove box itu bahkan sudah tidak terpasang tadi ya. Semuanya itu karena pemakaian sih ya gitu, tapi sisanya untuk part besarnya nih yang biasanya sudah pada jelek ini masih oke banget gitu. Kemudian masalah visibilitas ini jelas ya, khas sedan zaman dulu. Pandangan kita luas, depan luas, kanan kiri luas, terlebih dengan posisi kaca yang rendah ya. Jadi enak banget nih kita ngeliat keluar, apalagi ini aliran yang dengan kaca film minim. Jadi terang banget, sengaja nih biasanya nih mobil-mobil dulu untuk mengekspos kalau interior dia masih oke banget nih. Nah selanjutnya masalah bantingan. Yes, bantingannya jelas khas Mercy ya, lebih empuk, lebih nyaman dibandingkan dengan mungkin BMW yang agak sedikit keras, karena mereka memang orientasinya ke sport ya. Dan ternyata selagi saya coba jalan, kondisi AC-nya rupanya sudah tidak dingin. Jadi kemungkinan sih ada mungkin freon bocor kali ya. Jadi nanti bisa dimasukkan list kalau misalkan minat dengan mobil ini ya. Karena AC-nya sendiri sih ada sedikit hembusan dingin, tapi cenderung sudah panas banget. Ini posisi saya coba buka kaca lebih enak sih gitu. So kita rekap aja untuk Mercedes-Benz W210 ini. Di tahun 2022 ini modelnya masih banget bisa bersaing, alias timeless banget nih. Jadi kalau buat dipakai baik itu sehari-hari ya, ataupun dijadikan mobil hobi cuman buat weekend, itu masih bisa banget
milih untuk W210 ini. Terlebih untuk yang varian facelift desainnya lebih dinamis lagi. Beda ya, kalau yang pre-facelift saya jujur sih kurang masuk karena terlalu kaku kesannya. Kalau ini sudah masuk era-era milenial, kerasa deh vibes desainnya beda. Kemudian masalah kenyamanan jangan ditanyakan Mercy. Dan untuk masalah mesin, ya memang mesin ini walaupun V6 ya konfigurasinya, sehingga mesinnya halus, tapi konsumsi BBM-nya untuk kategori V6 masih bisa dibilang irit gitu ya. Dan orang nggak bakal tahu deh kalau harga mobil ini sudah setara LCGC alias 100 jutaan gitu loh bro. Dapat mobil mewah pada zamannya, dan di jalan pun orang pasti juga masih nengok kalau kondisinya masih oke punya nih. Oke, jadi sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe nih. Mudah-mudahan subscriber saya bisa nyentuh di atas 1000 dalam beberapa bulan ke depan. Oke deh kalau gitu, sekian aja videonya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.